Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Udah nggak terasa teman-teman, ini udah datang lagi belanja mingguannya. Kemarin aku belanjanya di hari Kamis, hari ini aku belanja lagi di hari Kamis ya teman-teman. Nah aku tuh biasanya belanja di hari Sabtu atau Minggu ya teman-teman. Cuma ya kebetulan semua yang ada di rumah itu pada kosong, jadinya pagi itu balik ngantar si Abang Razik MD aku OTW aja ke pasar ya. Seperti biasa ya, pemandangan pasarnya nggak berubah, cuma itu aja. Aku tuh belanja di pasar dekat rumah ya teman-teman, yaitu Pasar Pagi Arengka ya. Ini adalah salah satu pasar tradisional terbesar di daerah kota Pekanbaru. Nah tadi pas di pasarnya aku nge-record videonya nggak banyak ya teman-teman. Lanjut aja, ini aku udah sampai aja di rumah. Saatnya aku mau put perut ya teman-teman. Aku mau membersihkan ikan yang aku beli di pasar tadi. Nah kebetulan di pasar udah maksudnya itu untuk ikannya nggak banyak pilihannya teman-teman. Jadinya aku beli yang menurutku ikannya itu segar ya teman-teman. Nah di situ tadi aku tanya sama abang penjual ikan, katanya di pasar memang lagi nggak ada banyak pilihan ikan karena cuaca saat ini nggak mendukung ya, terutama di daerah Sumatera Barat itu lagi badai gitu ya teman-teman. Jadi para nelayan itu nggak turun ke laut. Kan kebanyakan ikan di kota Pekanbaru ini datangnya dari Sumbar ya, dan juga dari daerah Medan. Nah kalau di daerah Medan itu karena kondisi sekarang ya teman-teman lagi banjir juga. Nah dari Sumbar juga akses menuju ke Pekanbaru ini juga putus ya teman-teman. Kemarin itu longsor di daerah Tanjung Alai gitu. Makanya itu juga kali ya yang jadi kendala kenapa nggak banyak pasokan ikan ke kota Pekanbaru. Nah itu aja, tadi ada bapak-bapak jual ikan itu yang bilang katanya ikan itu datangnya juga udah agak siang tadi karena ya kondisi jalan yang nggak memungkinkan. Dari daerah kota Pekanbaru menuju Sumbar harus berputar gitu ya teman-teman, melewati perbatasan Sumatera Barat dan Muarobungo gitu teman-teman. Nah kita tuh lewat Keliran Jauh ya kalau dari Sumbar gitu menuju Pekanbaru. Kalau dari Pekanbaru menuju Sumbar kita tuh lewat daerah Taluk Kuantan teman-teman. Jadi makan perjalanan itu lumayan lama. Jadi dari Taluk Kuantan ke Pekanbaru itu ada sekitar 6 jam. Terus dari Keliran Jauh ke Sumbar itu ada sekitar 6 jam. Jadi jarak waktu tempuhnya itu bisa 12 jam gitu loh teman-teman, dan juga lebih juga kali ya. Nah makanya pasokan ikan di sini sedikit ya teman-teman. Nah ini aja ikan yang biasa harganya 40.000 selar, di hari-hari biasanya itu 40.000. Tadi aku beli 50.000. Katanya yang jual sih ikannya naik harganya ya kak katanya, tapi ya udah nggak apa-apa ya, namanya aja kita butuh ya, mau nggak mau dibeli juga ya teman-teman. Nah cuma ini ikan yang segar tadi aku lihat di pasar ya teman-teman. Terus ada sih tadi ikan sisi itu katanya nggak bagus. Itu sisa ikan kemarin katanya dijualnya lagi karena aku ini langganan sama si abang itu, jadi dia nggak mau ya teman-teman ngasih aku ikan yang kurang bagus gitu karena dia tahu aku tuh kalau beli ikan nggak pernah nawar. Terus aku tuh kalau beli ikan, misalnya ikan tuh aku suka walaupun harganya lumayan mahal tapi segar gitu, aku langsung angkut ya teman-teman. Bukannya aku sombong atau gimana ya teman-teman, nggak apa-apa, kita tuh belinya sedikit tapi ikannya itu segar dan dimakan itu rasanya puas. Nah ini ikan yang aku beli tadi anak gambolo,
ya anak gambolo itu aku beli sekilo 35.000. Aku bagi 2 tempat ya teman-teman karena lumayan banyak sekilonya. Tadi aku juga beli ikan sebelah itu tadi sekilo 40.000. Jadi ada ikan lain juga tadi, jadi aku belanja di abang langganan biasa itu ikan totalnya 100 ribuan. Maaf ya teman-teman, dubbing kali ini ada suara yang gak mengenakan, yaitu ada suaranya si Adek Rafiq yang lagi nyanyi-nyanyi gitu ya teman-teman. Aku tuh dubbing karena si Adek Rafiq tuh belum tidur ya teman-teman. Aku tuh sempat dubbing malam ini karena nanti besok tuh seharian aku tuh ke rumah sakit seperti biasa, bawa neneknya kontrol ya teman-teman. Jadinya kalau pulang dari rumah sakit paling itu kadang jam 11 malam, paling cepat itu jam 10. Makanya aku sempat-sempatin dubbing di malam hari ini, walaupun susah banget ngurus Adek Rafiq gitu ya teman-teman. Nah itu ikan aku langsung aja ya aku masukkan ke dalam kulkas biar nggak bau busuk gitu nanti ya teman-teman, karena kan ikan lama-lama di luar itu nanti bakalan cepat busuk ya, makanya aku simpan aja langsung ke dalam freezernya. Nah ini aku lihat apa aja sih yang ada sisa di dalam freezer. Masih ada sisa ikan nila ya teman-teman, dan juga masih ada sisa ikan tenggiri filet aku beli belum aku olah-olah. Itu rencananya nanti mau aku bikin siomay atau enggak bakso ikan aja. Nah ini tadi aku udah lihat ikan apa aja besok yang mau aku masak, itu udah aku taruh keluar gitu ya teman-teman. Nah karena nggak banyak pilihan ikan di pasar, jadi aku beli cuma beberapa macam ikan aja ya. Nah ini aku coba juga ya teman-teman untuk menekan pengeluaran aku di minggu ini. Aku coba untuk memperkecil gitu ya teman-teman. Biasanya aku tuh kalau belanja mingguan tuh kurang lebih dari 6 atau 700 ribu setiap minggunya ya teman-teman. Tapi kali ini aku coba untuk memperkecilnya. Tadi aku coba bawa duit 400 ribu, jadi 400 ribu pas ini belanjaan aku ya teman-teman. Udah dapat juga dengan telurnya 1 papan. Nah itu telur 1 papan tadi aku beli 50 ribu, lumayan jumbo ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman, tadi pas aku nyusunin telur ini si Adek Rafiq itu mengira mungkin telur ini udah matang, udah aku rebus gitu, diketoknya ya teman-teman. Ya Allah, akhirnya telur aku tuh ada yang retak beberapa biji ya teman-teman. Sempat juga sih aku tersulut emosi sama si Adek Rafiq itu, karena kan dia itu mainkan telur gitu ya teman-teman. Jadinya kalau udah retak gitu, kalau nggak cepat diolah takut busuk ya. Ya udah nanti besok pagi aku rebus aja buat sarapan pagi si Adek Rafiq juga ya teman-teman. Nah ini aku juga masih ada beberapa butir sisa telur yang aku beli di minggu kemarin ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku masukin satu persatu ke dalam keranjangnya. Nah pupret ini juga bagus ya teman-teman buat menghemat untuk belanjanya kita. Misalnya kalau kita belanja harian ke warung itu pasti ya teman-teman lebih besar ya pengeluarannya, karena kadang-kadang kalau udah sampai di warung itu ada hal-hal yang gak terduga yang kita beli ya. Kadang kita inginnya itu beli yang ini, sampai di warung kita belinya yang lain. Tapi kalau udah pupret seperti ini kita lebih hemat gitu ya teman-teman, karena kan kita ngolah apa yang ada di dalam kulkas aja ya untuk kita masak. Nah jadi kita tuh harus berpandai-pandai membuat meal plan dengan food prep yang kita bikin ini ya teman-teman. Misalnya ada ikan ya, mau kita olah apa gitu kali ya, mau kita balado atau bikin kita gulai, nanti sisa-sisanya itu juga bisa kita olah jadi makanan yang enak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita prep gini teman-teman, ikan 1 kilo itu kan kadang nggak langsung kita masak semua, ada sisa beberapa potong, nanti kita gabung-gabungi ada beberapa jenis ikan. Nah itu juga di akhir minggu bisa menjadi makanan atau menu kita yang lebih enak juga kita olah.
Nah aku seperti itu ya teman-teman, aku masak ikan tergantung ya. Kalau misalnya orang sekolah gitu, jadi anak-anakku tuh makannya itu cuma 1 kali di rumah ya, karena kan mereka itu catering ya di sekolah. Jadinya aku tuh kalau masak itu nggak habis ya teman-teman 1 kilo ikan. Tapi kalau di hari Sabtu dan Minggu pastinya aku masaknya lebih banyak, karena anak-anakku full di rumah semua gitu ya teman-teman. Kayak si Rabang Raja kadang-kadang itu di hari Sabtu dan Minggu dia pulang dari asrama ya teman-teman. Nah jadi dia itu makan di rumah, makanya aku tuh kalau Sabtu dan Minggu masaknya itu lebih banyak ketimbang hari-hari biasa. Kalau si Abah Rafa gitu juga ya, karena kan dia makannya sekali aja di rumah, yaitu makan malam aja. Kalau makan siang dia itu udah aku cateringkan dari sekolah ya teman-teman. Aku tuh juga bingung ya, aku bilang aku padahal tuh pagi-pagi udah masak. Sebetulnya bisa sih si Abah itu bawa bontot, tapi dia itu nggak mau teman-teman, karena kan kalau bawa bontot gitu kan dia nggak bisa milih menu ya. Kalau dia catering itu dia bisa beli menu teman-teman, misalnya ayam atau ikan atau menu yang lainnya. Kalau di rumah otomatis apa yang kita masak pasti itu yang dia bawa ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa juga, nggak mahal juga sih cateringnya itu. Di sekolahan 12.000 itu udah komplit dengan sekalian buahnya ya teman-teman. Jadi anggap aja itu belanja si abang 1 hari yang aku kasih ya. Karena kalau aku kasih jajan pun si abang dia pun, misalnya aku pegangin duit 10.000 kan dia pergi sekolah, itu nggak habis teman-teman, masih ada sisa loh sama si abang. Kadang dia kasih ke aku, kadang dia tabung sendiri. Nah kembali lagi ke foodprintnya aku. Tadi di pasar aku tuh beli petai. Petai menurutku untuk beberapa minggu ini lumayan murah. Itu 1/4 aku beli 15.000. Biasanya sih satu papan itu harganya 5 ribuan ya teman-teman. Nah ini lumayan 15.000 ada dapat beberapa papan gitu ya. Untuk isinya pun bagus-bagus loh teman-teman. Nah ini untuk cabai memang ada kenaikan sedikit dari minggu kemarin. Minggu kemarin itu cabai udah 34.000 sekilo. Minggu ini harga cabai bukit atau cabai dari itu sekilonya 40.000 ya teman-teman. Dan kalau untuk jeruk nipis pun juga ada penurunan. Minggu kemarin harga jeruk nipis sempat 75.000 1 kilo. Sekarang aku beli cuma 18.000 1 kilo. Nah ini aku sambil pupret itu sambil ditemani sama si Ade Rafiq seperti biasa ya. Tadi tuh ke pasar, alhamdulillah si Ade Rafiq itu mau aku tinggal loh teman-teman sama neneknya. Syukur banget, jadi aku tuh nggak repot tadi pas belanja ke pasar. Nah makanya ini saat aku di rumah dia selalu ngekorin aku gitu ya teman-teman, takut aku tinggal lagi dia. Nah dia tuh udah mulai tahu sekarang ya teman-teman. Tapi di minggu kemarin itu aku ke pasar, tapi videonya belum aku upload sih. Aku ke pasar di minggu kemarin itu, sebetulnya belanja aku di minggu kemarin itu nggak banyak ya teman-teman. Nah jadi minggu kemarin aku ke pasar tuh aku harus bujuk dia dulu teman-teman. Dia itu kalau aku tinggal katanya minta dibeliin baju Spiderman. Ya udah akhirnya minggu kemarin aku ngalah loh teman-teman biar dia bisa aku tinggal. Jadi aku mau nggak mau beliin baju Spiderman. Walaupun itu baju yang murah-murah harga 40.000, tapi nggak masalah ya teman-teman. Yang penting dia itu senang dan besok-besoknya dia mau aku tinggal gitu ya. Nah ini lanjut ya, aku buangin tangkai cabenya satu persatu. Nah aku nyimpannya seperti ini ya teman-teman. Nah cabai 1 kilo biasanya aku nih tahan ya untuk 1 minggu ya teman-teman. Nah kalau aku beli sedikit-sedikit itu menurutku lebih boros aku untuk pemakaiannya. Aku nggak pandai ya ngagak-ngagak gitu kalau aku beli sedikit. Tapi kalau aku beli banyak seperti ini aku bisa buat ngagainnya buat aku masak gitu. Nah itu kalau buncis kemarin aku beli pas aku lewat ke pasar ngisi bensin ke SPBU gitu ya teman-teman. Rencananya sih mau aku bikin gulai putih buncis,
tapi sampai sekarang belum aku bikin-bikin. Nah itu masih aku taruh di dalam kotak ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan minggu depan ya aku masak gulai putih buncis. Nah ini untuk brokoli harganya sekarang memang luar biasa, sekilonya itu 26.000 loh teman-teman. Tapi yang berat itu di bonggolnya dan daunnya ya teman-teman. Nah jangan heran ya bagi teman-teman yang misalnya baru belanja di Kota Pekanbaru atau yang baru tinggal di sini, ya misalnya biasa beli brokoli itu nggak sama bonggol atau daunnya. Kalau di sini ditimbang loh teman-teman dengan bonggol dan juga dengan daun-daunannya. Nah aku pernah lihat sih ada yang ngupload ya di platform sebelah kayak di TikTok gitu. Katanya kalau di Medan beli brokoli ini cuma kembangnya aja, nggak termasuk bonggol dan daunnya. Tapi kok sampai di Pekanbaru ini anehnya beli brokoli itu udah ditimbang dengan bonggol dan daunnya. Nah yang berat itu di bonggol dan daunnya ya teman-teman. Itu padahal nggak terpakai ya, dibuang aja, tapi ya udah namanya udah seperti itu, orang yang jual mau nggak mau ya harus dibeli ya teman-teman. Karena aku tahu kalau sayur brokoli itu sayur kesukaan si Ade Rafiq loh teman-teman. Dia sekarang ini lagi doyan-doyannya makan sayur, terutama sayur brokoli. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting di sini Ade Rafiq itu mau makan sayur. Nah untuk harga bawang itu aku beli 1 kilonya itu 28.000 ya. Tadi itu ada 2 jenis, ada yang 35 dan ada 28. Bedanya itu di ukurannya ya teman-teman. Yang 35 itu lebih besar-besar, kalau yang 28 agak lumayan sedikit kecil ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, lagian pun itu nanti bakal aku kupas semua, terus aku stok di dalam kulkas gitu. Nah ini aku juga beli cabai rawit 1 on. Kebetulan ini masih ada sisa aku belanja 2 minggu yang lewat gitu ya. Jadi di sini aku pilihin yang bagus-bagus, yang gak bagus aku buangin dan aku satukan ya teman-teman. Nah jadi nggak ada yang kebuang gitu ya, asal kita rajin, asal kita telaten, jadi nggak ada yang kebuang gitu ya untuk food prep-nya kita. Nah ini udah selesai ya teman-teman, aku salinin ke wadahnya masing-masing. Nah itu di situ ada daun bawang yang udah aku iris-iris, nanti bakal aku simpan aja di freezer biar tahan lama. Nah jangan sapu itu ya dengan kain yang ada di lantai. Itu kain sengaja aku taruh di lantai ya teman-teman. Kadang-kadang kan anak-anak itu dari kamar mandi nggak ngelap badannya dulu habis mandi, makanya kadang banyak air yang berceceran. Jadi aku antisipasi aja dengan naruh kain di lantai. Jadi kalau pas basah biar langsung aku geret, aku pakai kaki gitu ya, aku lap-lap gitu. Nah tadi aku juga beli serai seperti biasa ya untuk minuman herbalnya aku. Nah ini untuk jahe, lengkuas, kunyit dan juga serai tadi aku beli itu semua totalnya 12.000 ya teman-teman, dan lumayan banyak ini ya untuk untuk bumbu, kalau orang sini bilang langko gitu ya teman-teman. Nah gimana nih teman-teman di rumah, udah pada pupret belum untuk minggu ini? Bagi yang belum pupret, semoga bisa pupret ya teman-teman. Nah karena pupret ini banyak juga keuntungannya, mempermudah kita buat memasak, mempersingkat waktu kita masak. Memang sih pupret ini awal-awalnya kita repot ya, tapi nggak apa-apa, ke ujungnya kita nanti makin dipermudah karena kan udah kita siapin semua ya. Nah ini lanjut ya, aku simpanin ke dalam kulkas yang udah aku masukin ke dalam wadahnya tadi. Nah itu jangan sapok juga sama si Adek Rafiq yang berdiri di pintu kulkas, karena dia cari makanannya di pintu kulkas. Biasanya kan aku nyimpan permen di pintu kulkas itu ya teman-teman, tapi sekarang aku nggak nyimpan karena dia lagi batuk gitu ya.
Jadi aku untuk permen dan makanan lain aku mengurangi menyimpannya di dalam kulkas. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah ini lanjut, aku kemarin beli beras belum sempat aku refill, sekarang aku langsung refill aja karena ini tempat beras udah kosong ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh kalau beras aku pakai yang beras Solo, yang untuk berasnya itu perak atau badare gitu ya teman-teman, karena orang Sumbar itu lebih suka dengan beras yang badare. Kalau untuk harganya yang 10 kilo aku beli 180 ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting di rumah itu intinya kalau kata mamaku udah ada beras, ada cabai, nah nggak ada ikan pun kita pun udah bisa makan ya. Assalamualaikum, see you, bye bye.